Nabire, PLH Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Damanik, SSTP, MM. Secara resmi membuka rapat kerja kesehatan daerah, Rakerkesda, pertama Provinsi Papua Tengah, Selasa, 4 Juli 2023, bertempat di Aula Bethesda, Karangmulia, Nabire, Papua Tengah. Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dr. Silwanus A. Sumule, Dr. SPOG, K. Obginsos, MH. Kes, Ketua Tim Kerja Kementerian Kesehatan, unsur Forkopimda dan pejabat eselon 2 di Provinsi Papua Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Robi Kayame, SKM, M. Kes, para pimpinan klinik dan direktur rumah sakit di Provinsi Papua Tengah, dari mitra seperti Freeport dan UNICEF, Ketua Organisasi Kesehatan yang ada di Nabire. Acara diawali sambutan Ketua Panitia, Stephen Mareku, SKPNS. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dr. Silwanus A. Sumule, Dr. SPOG, K. Obginsos, MH. Kes, mengatakan, apa yang dilakukan hari ini adalah langkah awal untuk memulai langkah yang lebih panjang dan lebih baik untuk mempercepat ketertinggalan dalam pelayanan kesehatan. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan, akan ada arahan secara umum dari teman-teman Kementerian Kesehatan menyangkut tentang transformasi kesehatan di Indonesia, kata Kepala Dinkes Papua Tengah. Lanjut dikatakan Kadinkes Papua Tengah, dalam kegiatan ini juga akan dilakukan belanja masalah, ada juga kabupaten terpilih yang akan menyampaikan kepada Dinkes apa permasalahan yang ada di kabupaten. Dikatakan, apa yang dilakukan hari ini bermuara pada penyusunan peta jalan, roadmap. Harapannya, di bulan September, roadmap ini sudah selesai dan akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang sebagai dasar semua kegiatan. Harapan besar kami bahwa dalam pertemuan ini, ada banyak masukan yang kami bisa dapatkan. Kami semua masih baru, masih penuh dengan kekurangan-kekurangan. Dari Kementerian Kesehatan kami juga perlu mendapatkan pendampingan dari senior-senior kami, ungkap Kadinkes Papua Tengah. Di akhir sambutannya, Kadinkes Papua Tengah mengatakan, Rakerkesda kedua akan dilaksanakan di bulan September. Selanjutnya, acara dilanjutkan sambutan PJ Gubernur Papua Tengah yang dibacakan oleh PLH, Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Damanik, SSTP, MM, dilanjutkan pembukaan Rakerkesda ditandai dengan pemukul tifa. Acara dilanjutkan dengan suntik imunisasi dan foto bersama. Rapat Kerja Kesehatan Daerah, Rakerkesda, pertama Provinsi Papua Tengah akan dilaksanakan hingga tanggal 6 Juli 2023. Turut mensupport acara ini, Tribal Musik Nabire sebagai event organizer. Bagaimana dukungan dari lembaga mitra ini untuk dua hal penting yang menjadi persoalan kita, yaitu menyangkut tentang stunting dan menyangkut soal malaria. Oke, mohon izin Pak, saya dari Nabirenet, Edi Sutrisno ingin bertanya tentang kegiatan hari ini nih, membahas tentang isu kesehatan apa yang saat ini jadi fokus penanganan Dinkes Papua Tengah, seperti apa Pak? Baik, terima kasih ya. Jadi hari ini kami melaksanakan rapat kerja kesehatan daerah yang pertama kali di Provinsi Papua Tengah. Sejumlah isu-isu krusial
yang harus kita siapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di bidang kesehatan. Ada 2 isu krusial yang mendapat penekanan dari Ibu PJ Gubernur. Hal yang pertama menyangkut stunting dan hal yang kedua menyangkut jaminan kesehatan. Kondisi 2 hal ini telah dipresentasikan oleh Ibu Gubernur pada saat pemaparan kinerja di Kementerian Dalam Negeri, dan itu menjadi hal yang harus kita kerjakan di saat-saat ini. Menyangkut soal jaminan kesehatan, bisa kami jelaskan bahwa ada target yang kami harus capai, itu memastikan bahwa seluruh masyarakat Papua yang berada di Papua Tengah mempunyai jaminan kesehatan. Yang kedua, targetnya bahwa seluruh orang asli Papua yang berKTP Papua Tengah itu mempunyai jaminan kesehatan, dan untuk itu pemerintah telah menyiapkan dana kurang lebih sekitar 50,5 miliar yang digunakan untuk membiayai, tidak hanya membayar premi yang harus kami bayarkan kepada BPJS, tetapi untuk rujukan-rujukan pasien tidak hanya dari kabupaten ke provinsi, kami juga dapat merujuk antar provinsi, malahan jika tidak bisa ditangani di Provinsi Papua, kami bisa rujuk sampai ke Pulau Jawa. Demikian. Oke, tadi pembahasan kan ada soal isu stunting dan malaria kan Pak? Ya. Nah, dari 8 kabupaten Papua Tengah, kabupaten mana saja yang dikategorikan tingkat stuntingnya itu yang termasuk parah Pak? Ada 5 dari 8 kabupaten yang memang ada masalah menyangkut stunting ya. Tadi sudah dijelaskan secara detail, kami akan sampaikan data-datanya. Ya. Tetapi hal yang paling penting untuk menyangkut stunting itu penekanan khusus dari Ibu PJ Gubernur menyangkut bagaimana kita mempercepat penurunan angka stunting ini. Memang terlihat ada perbedaan ya antar kabupaten. Misalnya Puncak Jaya itu di angka sekitar 40%. Di beberapa kabupaten ada yang 20 dan ada yang 30%. Tetapi angka itu cukup tinggi bagi kami, sehingga perlu langkah-langkah cepat. Langkah-langkahnya itu kita bagi untuk ibu hamil, untuk balita maupun juga untuk balita. Untuk ibu hamil ada pemberian pada kasus anemia kita berikan tablet tambah darah. Ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilannya dengan teratur. Bagi balita di bawah 2 tahun, kalau kita temukan dia dengan kekurangan energi kronis, kita memberikan makanan tambahan dan sebagainya. Hal yang kedua, bahwa kami di pemerintah Provinsi Papua sudah mempunyai tim percepatan untuk menurunkan angka stunting ini, dan itu melibatkan seluruh stakeholder di provinsi, dan harapan kita adalah ketika itu sudah terbentuk itu bisa diikuti juga di kabupaten-kabupaten di seluruh provinsi Papua Tengah. Oke, mungkin khusus untuk menyangkut malaria, jadi memang kami harus lebih mempercepat gerakan kami ini. Alat ukurnya itu annual parasit index. Angka kita di beberapa tempat ya itu di angka 100-an lebih. Itu misalnya kita bisa lihat di Mimika. Karena satu-satunya tempat yang kasus malaria sangat tinggi itu di Mimika. Dengan kita bekerja berkolaborasi, memang ini kerjanya luar biasa karena dikatakan kita bisa eliminasi kalau angkanya di bawah 1. Sementara kita masih angka 100-an. Tapi saya dengan percaya dengan kalau kita bekerja sama, angka itu bisa kita capai. Oke. Mungkin yang terakhir Pak, apa output atau goal yang diinginkan dari kegiatan rapat kesehatan kerja daerah hari ini Pak? Pertama, ini konsolidasi. Jadi betul-betul ini bagaimana, ini karena pertama kali ya kita melakukan konsolidasi semua stakeholder di kabupaten kota, itu yang pertama. Yang kedua yang kami sampaikan bahwa akan ada rakerkesda kedua itu sekitar di akhir bulan September, dan yang ketiga itu di bulan November. Nah, output dari sini adalah kita memantapkan, kita mengumpulkan seluruh data-data yang ada, kita menyiapkan perencanaan-perencanaan yang baik dalam rangka penyusunan DAK, penyusunan kegiatan otsus. Kegiatan kita ini adalah kelanjutan dari 2 kegiatan sebelumnya. Kita melakukan musrembang beberapa bulan yang lalu, dilanjutkan dengan musrembang otsus. Nah, untuk bidang kesehatan kita lanjutkan di sini. Jadi Pak Sekretaris akan memandu semua kegiatan-kegiatan kita. Harapan kita adalah terbentuknya peta jalan. Jadi roadmap apa yang kita buat dalam 3 tahun ke depan, 2023, 2024, 2025. Itu output yang kita bisa harapkan, dan
di bulan September besok yang didapatkan adalah roadmap kita sudah selesai dan seluruh tim akan dikomandai oleh Bapak Sekretaris untuk kami ke Jakarta untuk memaparkan roadmap yang akan peta jalan yang kami sudah. Demikian. Mungkin ada yang lagi yang Oke, thank you. Terima kasih.